Perjanjian berdarah dengan Nyi Blorong, mahar tahta dari dunia gaib. Di balik gemerlap kekuasaan dan kemegahan istana, selalu ada kisah kelam yang tersembunyi. Salah satu cerita paling misterius dan menggetarkan dari tanah Jawa adalah legenda tentang perjanjian berdarah antara seorang raja dan sosok gaib nan menakutkan, Nyi Blorong, putri ular penguasa lautan mistis. Kisah ini bukan hanya dongeng rakyat. Ia hidup dalam bisik-bisik keturunan bangsawan, tertulis samar dalam babat, dan bahkan dipercaya memengaruhi tahta-tahta keraton yang berdiri di Jawa hingga hari ini. Awal mula, hasrat kekuasaan seorang raja muda. Dalam cerita lisan dari pesisir selatan Jawa dan catatan babat, disebutkan bahwa ada seorang raja muda dari kerajaan kecil yang terdesak oleh ancaman internal dan eksternal. Ia belum cukup kuat, belum cukup disegani, dan dibayang-bayangi oleh para pesaing yang ingin menggulingkannya. Dalam keputusasaan, sang raja muda melakukan pertapaan di pantai Parangkusumo, tempat yang dikenal sebagai gerbang gaib menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Namun yang datang bukan Ratu Kidul. Yang muncul dari tengah ombak malam adalah Nyi Blorong, sosok ular betina raksasa yang berwujud wanita cantik berambut panjang, bersisik emas dari pinggang ke bawah, matanya hijau menyala. Perjanjian berdarah. Nyi Blorong menawarkan kekuasaan yang tidak bisa ditolak, kekayaan melimpah, pasukan gaib, dan pengaruh politik. Namun syaratnya satu, sang raja harus membuat perjanjian berdarah. Dalam prosesi mistis itu, darah sang raja diteteskan ke sehelai kain hijau laut dan seutas sabuk emas bertuah yang dibawa Nyi Blorong. Darah itu menjadi mahar, bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi juga untuk ikatan roh dan keturunan. Dari malam itu, sang raja naik tahta. Ia tiba-tiba memperoleh emas batangan dalam jumlah besar, muncul begitu saja di dalam peti istana. Banyak musuhnya mati mendadak, terkena serangan penyakit aneh atau mimpi buruk yang mengerikan. Namun semua itu bukan tanpa harga. Manifestasi Nyi Blorong di istana. Setiap malam Jumat Kliwon, dikabarkan Nyi Blorong datang ke istana dalam wujud ular raksasa atau wanita berambut basah. Para abdi dalam diperintahkan tidak boleh berada di sekitar kamar raja saat malam-malam tertentu. Beberapa penjaga bahkan ditemukan mati dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur. Dalam beberapa versi serat kuno, sang raja membangun kamar rahasia di bawah tanah istana, tempat ia bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Di sanalah perjanjian itu diperbarui setiap 7 tahun dengan sesaji khusus, darah manusia pilihan. Kutukan keturunan. Keturunan sang raja mengalami kejayaan luar biasa, namun juga tragedi yang berulang. Banyak anak cucunya yang mati muda, terkena gangguan jiwa, atau mendadak menghilang dalam keadaan aneh. Beberapa ahli spiritual meyakini bahwa itu adalah bayaran gaib dari perjanjian Nyi Blorong. Konon, keturunan langsung dari garis darah raja tersebut masih bisa memanggil Nyi Blorong. Tapi mereka juga dibayang-bayangi oleh kewajiban mistis yang mengikat jiwa mereka selamanya. Peran dalam politik Jawa. Dalam sejarah keraton di Jawa, banyak spekulasi tentang penggunaan kekuatan gaib untuk menjaga kekuasaan. Beberapa raja dan bangsawan dituduh menggunakan perantara Nyi Blorong untuk menaklukkan pesaing politik atau memenangkan pengaruh di pusat kekuasaan. Sejumlah keraton memiliki ruang keramat yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Diyakini, ruangan ini adalah titik kontak dengan dunia halus, tempat sabuk pusaka atau benda peninggalan perjanjian disimpan. Warisan dan peringatan. Cerita ini bukan hanya legenda gelap, tapi juga peringatan akan bahayanya keserakahan manusia. Di balik kekuasaan, ada harga yang kadang dibayar dengan jiwa dan darah. Kisah Nyi Blorong menjadi simbol tentang pilihan antara jalan terang dan kegelapan. Dan hingga kini, banyak orang percaya bahwa jika seseorang berjalan di pantai selatan saat malam bulan purnama dan bersumpah dengan darahnya, maka Nyi Blorong bisa kembali muncul, menawarkan mahar yang sama, kekuasaan tanpa batas, dengan bayaran yang tak terduga. Penutup. Cerita ini masih menjadi misteri yang hidup, disimpan dalam tradisi lisan, seni pertunjukan, dan bahkan ritual rahasia. Entah nyata atau tidak, yang jelas, nama Nyi Blorong masih menggema dalam ruang-ruang mistik Jawa, sebagai simbol kekuatan gelap yang menawarkan segalanya, asal kau siap menyerahkan segalanya juga.